Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik ya. Jikalau di antara saudara ada yang sedang sakit, ya memang hidup ini kadang baik, kadang kita bisa kena juga penyakit. Tetapi tetap semangat dan tetap beriman teguh, percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memberi kita kesembuhan. Kalau kita hatinya gembira, kalau kita menghadapi dengan penuh yakin, kita lebih cepat sembuhnya ya. Karena kesembuhan dari Tuhan juga kesembuhan dari dalam diri kita yang sudah oleh Tuhan sudah dibekali. Memang hati yang gembira itu dapat menjadi obat. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bahwa kita semua diberi karunia rohani, dan salah satunya adalah siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ya, ini jadi kepemimpinan. Seorang pemimpin itu yang baik biasanya kalau dia apalagi ada karunianya. Memang pemimpin itu harus belajar, harus berlatih untuk menjadi seorang pemimpin. Bisa dipelajari. Tetapi kalau orang yang punya karunia, dia lebih baik lagi ya. Karena dia memang sudah bawaannya bisa memimpin. Saudara, bisa dilihat sejak kecil ya. Kadang-kadang kalau kita lihat anak kecil itu bisa mulai memimpin begitu ya. Ayo kamu jadi ini, kamu jadi itu. Ayo ikut saya. Kadang-kadang gitu ya. Itu sudah kelihatan punya bawaan karunia kepemimpinan. Nah, harus dilakukan dengan rajin. Mengapa? Karena seorang pemimpin itu mempunyai impian untuk hari depan. Ya, dia punya tujuan hidup. Dia punya tujuan untuk kelompok yang dia pimpin. Kalau ada tujuannya, kalau dia bagaimana dia bisa mencapai tujuan itu ya. Kalau istilahnya sekarang kan punya visi, jadi kita tahu apa misi kita di dalam hidup ini. Lalu kita menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan kita itu. Jadi kita dapat kuat di dalam menjalankan kehidupan kita. Karena kita punya tujuan, ya, untuk mencapai itu. Jadi kita fokus untuk mencapai dan harus rajin. Rajinnya bagaimana? Istilahnya itu pada waktu orang lain tidur kita bekerja, katanya begitu ya. Kalau seorang pemimpin yang baik itu, seperti Nehemia, pada waktu dia membangun benteng itu, orang lain malam-malam tidur, dia pagi subuh-subuh dia sudah survei, dia sudah melihat keadaan, lalu dia banyak berdoa kepada Tuhan. Pada waktu dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia minta pimpinan Tuhan, dan dia itu dipimpin oleh Roh Tuhan sehingga pekerjaannya lebih baik lagi. Pada waktu dia bisa berkomunikasi dengan bawahannya, dengan orang-orang lain, pemimpin yang lain, mereka mau mendengarkan dia. Dan orang lain mau support dia ya. Nah, itu sebabnya dia berhasil di dalam kepemimpinannya, karena dia pandai berkomunikasi dengan Tuhan, lalu dia berkomunikasi dengan sesama. Tapi dia juga bisa berkomunikasi dengan diri sendiri ya. Kalau dia salah dia tahu, dan dia punya integritas jujur. Nah, itulah orang yang ada karunianya, dia menjadi pemimpin dan dia menjalankan dengan baik. Karena dia hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama terlihat dari perbuatannya. Jadi dia berintegritas. Jadi orang-orang semakin mendukung dia. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, orang percaya. Dan pengaruhnya besar ya. Seorang pemimpin itu memberi pengaruh. Jadi orang-orang yang dipimpin itu mengikuti teladannya. Kalau seorang pemimpin malas, anak buahnya pasti malas. Kalau pemimpinnya itu rajin, itu bisa menular, ya, semangatnya itu bisa menular. Jadi orang-orang yang dipimpin itu juga ikut antusias, ikut semangat.
Ya, begitu juga orang tua. Ya, orang tua itu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Ayah, ibu itu pemimpin di dalam keluarga. Ya, memang yang utama Alkitab mengatakan bapak itu mesti menjadi pemimpinnya dalam keluarga. Jadi kalau dia bisa memimpin dengan baik, istrinya mengikuti pimpinannya, menghormati, begitu juga anak-anaknya. Lalu mereka tahu mereka mau dibawa kemana, diarahkan kemana. Kan seperti pahlawan ya, yang membawa panah itu mengarahkan panahnya. Jadi dia juga bisa membimbing anak-anaknya untuk mencapai tujuan. Ya, jadi tujuannya, kalau tujuannya menyenangkan Tuhan, jadi apa yang dia lakukan seperti untuk Tuhan. Demikian. Jadi keluarga itu bersama-sama dapat menjalankan dengan baik. Ya, mari kita berdoa dan mensyukuri atas semua yang Tuhan berikan kepada kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan atas karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka dapat menjalankan karunia yang sudah Tuhan berikan. Ya Tuhan, kiranya kami dapat mensyukuri dan kami dapat menjalankan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa dan memohonkan semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, sampai berjumpa pula. Tuhan berkati dan Tuhan sertai saudara-saudara sekalian. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.